everyone, welcome to Andina Channel. Untuk mendapatkan cerita yang menarik, saya merekomendasikan Anda untuk menonton filmnya langsung. Film ini mengandung spoiler. 극도의 공포가 비색깔까지 바꾸지. 백문이 불여일견이라더니 어쩜 주름살 하나 없이 대학생이라고 해도 믿겠어요. Selamat datang di Andina Diaramasari Official YouTube Channel. Hari ini aku akan kenalin segmen baru, yaitu adalah bioskop. Pengen kasih tahu yaitu cerita horror story, itu tahun 2012. Dan itu adalah cerita horor dari Korea Selatan. Nah, pemain dan castnya itu juga adalah pemain-pemain yang pro ya, yang kalian pasti tahu, yaitu Kim Ji Won, Yoo Yeon Sok. Langsung aja kita ke adegan. Dimulai dengan terkaparnya seorang siswi, yaitu adalah Kim Ji Won, atau di sini dia menjadi Ji Won, yang telah terkurung di kayak gudang gitu. Nah, dia bingung dong. Dia lihat di sekelilingnya ada apa ya? Dan aku lagi di mana? Nah, si pembunuh psikopat ini yang diperankan oleh Yoo Yeon Suk ya. Dan dia nggak disebutin namanya siapa di sini. Pada saat Ji Won bangun, si cowok ini dia mendekati Ji Won dan dia tuh kayak nakut-nakutin lah ya, kayak ngegertak nggak apa gitu ya. Di situ Yoo Yeon Suk memerintahkan Ji Won untuk, jadi dia ini kayak pakai bahasa isyarat gitu ya. Jadi dia deketin, dia ngambil memo dan pulpen, dia ngedeketin, lalu dia kasih tahu. Jadi di sini diceritakan kalau Yoo Yeon Suknya itu dia tuh kayak tuna bicara ya. Jadi dia itu nggak bisa bicara. Jadi dia menuliskan segala sesuatunya itu pakai tulisan. Nah, di situ dia nulis kalau misalnya, jadi aku pengen kamu menceritakan cerita-cerita seram supaya aku bisa tidur. Jadi mungkin dia ini insomnia ya. Jadi dia minta untuk Ji Won untuk menceritakan cerita seram. Di sequelnya, di sini ada beberapa cerita, ada sekitar 4 atau sampai 5 sequel, dan aku pilih satu sequelnya dan sini aku ceritain. Aku kasih judulnya adalah I Want You My Step Sister Fiancé. Adegan dimulai dengan artis Nambura, atau di sini dia sebagai Bakji, dengan Bakji sedang berada di ruang operasi. Dia akan melakukan bedah plastik. Di situ juga ada dokternya. Jadi dia akan melakukan bedah plastik supaya dia itu menyerupai atau menduplikasi. Jadi dia maunya seperti Gongji. Lalu sang dokter itu bilang kan, sebenarnya lingkar mata kamu itu bagus loh, Kim Tae-hee. Ya, kenapa harus kamu rubah? Sebenarnya kamu lebih cantik untuk seperti ini. Lalu si Bakji seakan tidak peduli, dia itu maunya, saya tidak mau terlihat seperti artis Korea, saya ingin terlihat seperti Gongji. Lalu dia menaruh fotonya Gongji di atas kepalanya. Gimana terlihat Ju Eun-chae, si cantik Ju Eun-chae, pasti kalian udah tahu ya. Untuk semua orang yang suka penggemar Korea, pasti kalian sudah tahu Ju Eun-chae. Yaitu di sini dia berperan sebagai Gongji, step sister atau saudara tiri dari Bakji. Adegan berganti dari Gongji yang sedang mempersiapkan diri untuk menemui tunangannya, dengan ibu tirinya membantu dia untuk berganti pakaian. Di situ terjadilah pembicaraan. Memangnya benar kamu tidak mau untuk mengadakan upacara pernikahan? Kemudian Gongji bilang tidak ada yang spesial untuk pernikahan ke-6. Ya, jadi tunangannya Gongji ini sudah 5 kali menikah. Dia sudah 5 kali menikah dan Gongji ini adalah istri yang ke-6. Lalu ibu tirinya bilang tidak masalah kamu menjadi yang ke-6, yang penting kamu akan hidup dengan kemewahan. Adegan berganti di mana Bae So-bin atau Pak Min, yaitu adalah calon suaminya Gongji. Di sini nih kita akan disuguhkan aktingnya Bae So-bin yang berbeda banget. Karena biasanya dia itu second lead yang tersakiti, dia menjadi seorang yang baik, yang ini. Dan kalau kalian pada penggemar Bae So-bin, aku rekomendasi banget untuk nonton film ini karena dia di sini jadi peran yang sangat berbeda. Jadi di adegan ini ada makan malam bersama, di mana ibu tirinya langsung bilang, wah
kamu benar-benar tidak terlihat seperti umurmu. Kamu benar-benar tidak terlihat seperti umurmu. Kemudian Gong Ji langsung bilang, berhenti ibu, kamu membuat dia malu. Oh ya maaf, karena semenjak suami saya meninggal tidak ada lagi namja, yaitu tidak ada lagi laki-laki yang kemari. Pak Minnya bilang kalau misalnya anggap aja aku anak kamu sendiri karena aku juga mencintai anak kamu yang perempuan ini gitu kan. Kemudian dia langsung manggil Bakji, di mana Bakji? Nah kemudian Bakji turun dari atas dengan masih luka-lukanya akibat operasi plastik ya, plastik surgery-nya, yaitu masih dimana diperban di sini, diperban di sana, diperban di mana-mana, tapi dengan baju yang sama persis yang dikenakan oleh Gong Ji. Kemudian Gong Ji melihat Pak Min, sepertinya dia terpesona atau gimana gitu ya, namanya juga memang si Bakji terang-terangan dia juga suka dengan Pak Min ini, terang-terangan. Kemudian Bakji turun dan ikut makan. Kemudian Pak Min bilang, kalian sepertinya mirip, padahal aku dengar kalian tidak, you are not the real sister. Kemudian ibu tirinya bilang, iya namanya juga keluarga, kita itu kan keluarga, namanya keluarga itu pasti mirip gitu. Kemudian Gong Ji bilang, iya mirip, kita suka baju yang sama, kita suka sepatu yang sama, karena mereka itu karena Gong Ji melihat bahwa Bakji benar-benar menduplikasi dirinya gitu, benar-benar bajunya sama, warna merah pada saat itu dan segala macam. Kemudian Bakji menjawab, ya itu juga benar, itu juga baik dalam hal laki-laki, namja gitu. Namja Ching, yaitu laki-laki yang disukain juga sama dia menurut dia. Kemudian adegan berlanjut dari Bakji menggoda atau she's flirting with him, she's flirting with Pak Min gitu. Dia flirting nih dengan Pak Min, dengan kakinya diangkat terus kayak lalu Pak Min bilang, lalu si Bakji nanya kan, katanya kamu itu punya ruang operasi sendiri ya, gimana kamu mendapatkan perawatan wajahmu? Karena dia terlihat nggak ada kayak, untuk umurnya di 40 something gitu, dia nggak terlihat seperti wrinkle, nggak terlihat keriput, nggak terlihat apa gitu ya. Lalu Gong Ji langsung membela, mereka berkata begitu karena mereka itu sirik dengan kemudahan dari Pak Min gitu. Kalau misalnya kabar-kabar rumor-rumor kalau dia punya ruang operasi sendiri itu nggak benar gitu. Setelah makan malam, adegannya Pak Min dan Gong Ji sedang di kamar. Jadi kayak Pak Min itu ngasih kalung gitu kan ke Gong Ji, ini ngasih kalung nih, kalau kamu tuh kayak buah plum dan kamu kayaknya enak dimakan gitu kan. Nah Gong Ji yang ngerasa oh ya mungkin memang itu kayak rayuan gitu dan tidak tahu gitu kalau misalnya itu adalah bagian makan dengan arti kata makan sebenarnya. Kemudian ternyata diam-diam Gong Ji itu tahu kalau misalnya Bakji itu mengintip kan. Jadi mereka adegan kissing kayak gitu, akhirnya si Bakjinya ngintip, akhirnya langsung dia bilang, iya aku menantikan malam spesial itu. Langsung si Gong Ji-nya ini lihat ada bolongan, jadi ternyata ada bolongan yang mungkin si Bakji buat untuk ngintip gitu kan. Setelah ada bolongan itu dia langsung kayak nancepin pisau yang hampir benar-benar kena matanya Bakji itu kan, hampir benar-benar mengenai matanya Bakji itu sendiri. Jadi langsung, kalau kamu berani ngintip lagi awas ya. Bakji datang langsung bilang Bakji langsung dengan percaya dirinya bilang dia tidak menghindari kakiku, dia tidak menghindari tatapan mata. Ada kesempatan atau ada peluang nih gitu. Jadi kan untuk para pelakor kayak gini kan mereka jadi kayak berpeluang gitu. Jadi ibunya bilang bener kan, meskipun dia awet muda tapi dia tetap aja laki-laki tua. Ibu tirinya bilang kayak gitu kan, dia tetap aja laki-laki tua yang pasti juga suka lah keseksian dan kecantikan kamu gitu. Masih muda lagi gitu kan. Setelah itu adegan berganti dari ada seorang perempuan yang datang ke rumah, jadi menemui Gong Ji, menemui ibu tirinya Gong Ji. Ternyata dia kayak bawa paket gitu kan, paket dari Pak Min, yaitu adalah kayak vintage dress wedding kan. Jadi kayak bagus dan mahal gitu bungkusannya apa segala macam. Langsung dong ibunya yang materialistis itu langsung dia ternyata juga membelikan baju wedding vintage yang mahal banget gitu kan. Gong Ji langsung merasa malu dengan ibu yang membawakannya itu, langsung oh Moni, ini bukan dilihat dari sesuatu yang mahal, tapi ibu yang nganterin dressnya ini tadinya kayak mau ngasih sesuatu mungkin ke Gong Ji, akhirnya langsung dimasukin lagi gitu ke tas. Nah kita kan nggak tahu kenapa kok dimasukin lagi ke tas ya, padahal itu kan sebenarnya kayaknya harusnya buat Gong Ji, entah cincin entah apa di kotakan itu gitu. Jadi setelah itu akhirnya nggak jadi.
baru ibu itu bilang kan, aku mau pulang. Lalu Gongji langsung bilang, saya akan mengantar sampai ke depan. Ternyata si Bakji itu kayak ngeliatin langsung kan. Gongji bilang, in your dream. Mungkin dia kayak sirik kan, bener-bener. Jadi si Bakji ini pengen juga gitu apa yang Gongji miliki pada saat itu. Gongji langsung menyusul ibu tersebut kan, bilang sepertinya akan hujan, ini payung untukmu gitu. Nah, nggak tahu kenapa mungkin kayak ibunya tuh ngerasa, oh ini anak baik, tidak biasanya mungkin berapa bright sebelumnya itu mungkin materialistis kali ya gitu. Langsung adegan dimana adegan berganti di bak saat ibu tirinya Gongji itu tuh nyobain baju gitu, oh bagus nih gitu kan, bagus nih, oh ya kalau Sang Nim gitu, kalau Pak Nim itu suka banget sama perempuan yang dia suka banget sama perempuan yang kayak tekstur kulitnya bagus atau gimana. Dia bilang kalau misalnya Gongji itu seperti plum. Kemudian ibunya langsung bilang, enggak kok kamu juga lebih cantik gitu kan. Terus di situ di adegannya dimana ada Gongji yang memergoki mereka, lepaskan itu dress aku gitu. Oh, lepaskan itu dress aku, kenapa kamu memakai dan mencobanya? Kemudian ibu tirinya bilang, kamu gak akan pernah pergi. Gongji bilang kan, loh kenapa aku gak bisa pergi, kamu tuh gak punya kaki. Ibunya bilang kayak gitu kan. Pas dilihat ternyata dia gak punya kaki kayak gitu, dia Gongji langsung kaget, langsung teriak dan langsung ke ternyata dia di tempat tidur itu ternyata cuma mimpi, semuanya terserah gitu. Terus ternyata dia tidak ada tempat tidurnya dia sendiri, masih ada di kamarnya dia sendiri. Nah setelah itu dia lihat dong pagi-pagi, oh kok di kamar, loh kok aku jatuh gitu kan. Dia jadi langsung buru-buru lihat kakinya gitu, oh mana nih kaki, ternyata masih ada kakinya. Nah terus di saat kayak gitu lagi dia mau keluar kan, dia mau keluar dari kamar gitu, ternyata nggak bisa, ternyata kayaknya udah dikunciin kayak gitu. Terus kayak ada gas-gas gimana atau gimana, nggak lama pokoknya dia pingsan gitu, dia pingsan. Adegan berganti ini kemudian kayak langsung menggandeng si Bakji ini kan untuk menghampiri Pak Min. Dia bilang, saya tidak ingin membuatmu kecewa, karena dia bilangnya kalau Gongji itu kecelakaan, jadi si Bakji ini digantikan menjadi pengantinnya dia gitu, karena tidak ingin Pak Min kecewa, dia bilang kayak gitu. Nah terus Pak Min langsung bilang, she doesn't have a sense gitu, dia nggak punya kayak, ya pokoknya bukan tipenya dia juga, bukan kayak nggak ada sensasinya gimana gitu kan, nggak ada apa segala macam, pokoknya kurang deh menurut dia gitu. Pelan-pelan kamu juga akan menyukainya, dia lebih muda, dia lebih fresh, dia lebih ini ibunya Bakji kayak promosi gitu ya, jadi kayak promosiin anaknya gitu loh. Terus ibunya Bakji kayak meyakinkan kan dia ini seperti watermelon, terlihat aja di luarnya keras atau apa segala macam, tapi di dalamnya lembut dan enak, gurih gitu kan. Terus kemudian Pak Minnya langsung kayak bilang, oh yaudah aku bakalan makan kamu gitu. Terus dia bilangnya, I'm all yours. Kayak, oh udah senang aja nih si Bakji, padahal nggak tahu aja kan dia udah senang aja si Bakji. Kemudian adegannya berpindah ke tempat dimana si Gongjinya sadar kan, ternyata Gongjinya itu dibawa sama ibu-ibu yang bawain dress waktu itu kan. Loh dia langsung bilang, kenapa kamu menaruh aku di sini, kenapa dia itu bukan yang terbaik buat kamu, sudahlah kamu ini saja, mereka mungkin sudah menikah sekarang gitu kan. Kemudian dia langsung bersikeras untuk pergi, bersikeras untuk memakai baju pengantinnya. Kemudian ibunya tersebut kayak lagi sibuk gitu kan, terus ibunya tersebut kayak ya udahlah, dia nggak mau dengerin saya gitu kan. Nah entah kenapa tuh ibunya kenapa malah bilang kayak gitu dan kayak malah ngebuang cincinnya gitu kan, entah kenapa. Gongji yang nggak pantang menyerah ini langsung pergi buru-buru untuk menemui Pak Min. Adegannya langsung berlanjut ke Bakji ini dibawa di kayak ruang operasi gitu loh. Ternyata benar kamu punya. Terus Bakji langsung terkejut kan, kenapa kok aku di tempatin kayak gini. Langsung Pak Min itu menyayat si Bakji, langsung Bakji ketakutan dong, teriak. Nah Gongji yang ada di situ juga langsung kayak ngumpet kan, hah apa yang dilakukan gitu kan, langsung kayak ngumpet kayak gitu. Dia kayak pertamanya kayak agak shock, mau nyamperin tapi nggak jadi gitu kan, mau nyamperin tapi kok jadi kayak gini gitu kan. Terus ternyata setelah dia udah disayat, pas ada alat penghancur kan, langsung dihancurin. Jadi ternyata yaitu Pak Minnya ini dia itu selalu awet muda kan, dia udah 40 hampir 50 something gitu, tapi dia tuh awet muda, nggak keriput, nggak apa segala macam. Jadi dia itu makan daging setiap pengantin-pengantinnya itu, dia itu pemakan daging manusia gitu, kanibal untuk mempertahankan
kemudaannya dia. Jadi dia selalu muda, selalu bagus kulitnya, selalu apa gitu ya, segala macam. Nah, dari situ jadi Gongji ini kabur juga kan. Gongji kabur, Pak Min ini dengar kan ada suara yang aneh, langsung dikejar gini. Pak Min juga bilang ya sudahlah gitu, dia juga butuh daging kan, jadi dia meskipun gak suka tapi dia bilang saya suka kecemburuanmu, saya suka ini apa segala macam. Meskipun dia nggak suka tapi kan tujuan akhirnya adalah mendapatkan daging untuk dia makan kan, agar dia tetap awet muda. Jadi ya sudahlah gitu, akhirnya dihancurin si bakinya, hancur, darahnya kemana-mana. Gongji yang ngumpet akhirnya kan ketakutan juga, Min yang ngejar. Kemudian Gongji tiba di suatu ruangan yang benar-benar penuh dengan wedding dress, vintage wedding dress gitu. Ada 5 berarti kan, berarti itu kayak milik 5 pengantin sebelumnya itu loh, milik 5 pengantin sebelumnya Pak Min gitu kan. Lalu dia kayak langsung ada di tengah-tengah gitu, kayak langsung pakai kan, kelihatan di sini kepalanya dia, dan pakai bajunya langsung kelihatan kayak ada sesuatu yang bergerak gitu. Dia langsung ketakutan kan, benar-benar ketakutan, lari segala macem, dan akhirnya dia bisa lolos. Adegannya lagi berubah ke dimana justru malah sekarang si Gongjinya itu malah menyerupai Bakji gitu. Jadi dia kayak trauma banget, kayak trauma, depresi, kayak ketakutan ngelihat semua itu, dan kayak dia tuh kayak ngerupain Bakji deh, kayak pecicilan apa segala macam, yang kalau dimana dulu pertama lihat Gongjinya itu kan feminim, yang baik, yang kalem gitu kan. Nah, jadi dia langsung nyerupain si Bakji, gantian nih, dia jadi maunya nyerupain si Bakji. Terus langsung ibu tirinya bilang, loh kamu apa yang nggak apa-apa gitu kan. Terus dia kayak menerima, jadi kayak dia tuh dikirimin sama Pak Min guci yang isinya kayak daging-daging, dan katanya dia langsung nyobain kan, daging ini enak banget loh, dasar bodoh macam apa kamu yang tidak tahu bahwa itu daging apa. Dia langsung ketakutan, jatuh, terus gucinya pecah, semua dagingnya berceceran kemana-mana kan. Terus adegan selanjutnya adegan di Pak Min sedang makan daging. Anda benar-benar kelihatan lebih muda. Jadi ternyata ibu itu adalah ibu yang menyelamatkan Gongji, dan juga yang mengantarkan wedding dress waktu itu ke Gongji. Nah, terus dia kayak langsung keceplosan gitu kan, iya anakku gitu. 우리 아드님, 아니 회장님도 더 젊어지신 것 같고. 그런가? Gitu. Jadi itu ibunya Pak Min yang ternyata sebenarnya baik ya. Jadi dia itu mengiyakan semua keinginan anaknya, karena anaknya itu ingin awet muda. Jadi dia harus makan daging manusia, daging perempuan muda gitu. Jadi dia bisa awet muda di usianya yang sekarang. Jadi ibunya mengamini itu karena kan mungkin ya sudahlah, itu keinginan anaknya dan lain terbaik. Gimana ceritanya, seru banget kan? Nah, kalian ketebak gak sih kalau awalnya ternyata si Pak Min ini memakan semua pengantin-pengantinnya itu gitu kan, karena dia terlihat polos, baik, kaya, dan ya mencintai si pengantinnya. Ya udah, sekian dulu ceritanya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.